Lagi pers, insan pers. Selamat pagi, Pak Komandan. Pagi, Ren. Lama nggak ketemu. Iya, gimana ini perkembangan pertanian organik di Ngalian? Kalau kita bicara keseluruhan ya saya nggak bisa ngatur ya, tapi kalau secara pribadi, nah ya kalau saya sih ngerasa semakin kesini semakin mantap. Apa ya? Ya kan saya juga ada menggunakan teknologi pupuk nano itu yang lebih partikel lebih kecil, jadi penyerapannya lebih bagus, bisa meredam apa ya polutan yang lain. Real itu, real. Nyata. Sudah merasakan khasiatnya? Oh sudah. Kan nggak kelihatan. Hah? Kan nggak kelihatan. Iya kan Yang penting hasilnya ada. Ini saya Barang goib itu. bukan juga sih. Jadi saya jujur aja kemarin habis tanam padi, 3 hari kemudian saya kasih itu seluas 1.200 meter, saya cuma pakai 1 ember tukang itu loh, berapa 5 kilo ya mungkin. Itu yang untuk membangkitkan, saya pakai urea, pakai urea dulu untuk membangkitkan. Setelah itu usia 7 hari baru saya aplikasi itu. Dan ternyata getaknya nggak kalah kok itu. Artinya hijaunya itu dan hijau natural ya, bukan hijau biru. Nanti bisa ke lahan saya, jadi apa agak jauh. Saya nanam ada varietas Impari 32 dan Sintanur. Yang Sintanur saya udah nggak bisa masuk lagi karena ketiganya segini. Dan itu hijaunya natural gitu. Udah sertifikasi, disupport sama praktisi dan pakar se-Indonesia, didukung sama kampus-kampus ternama, dan juga brand-brand ternama juga ya. Luar biasa pokoknya untuk kalian ini. Kebetulan kemarin saya dapat ini di Purworejo, kemarin saya dapat pupuk apa ya organik juga ya. Biokonversi. Itu kandungannya luar biasa banyak, tak lihat ini kayak apa. Nah kemarin kan mau saya bedakan, ini yang saya satu saya pakai pupuk nano, yang satu pakai biokonversi. Karena ada perbedaan harga yang cukup menyolok ya. Kalau yang nano itu memang teknologinya kan terkini jadi mahal gitu. Kalau yang biokonversi itu kan saya lihat ya di Google harganya kisaran antara 69 sampai 100 ribu per liter. Jadi di pasaran gampang. Tapi ternyata ini ya hasilnya nggak jauh berbeda. Bahkan dengan harga yang berbeda cukup jauh itu kalau saya milih biokonversi. Makanya saya ambil ke Purworejo itu karena di sana kan ada Gapoktan ya, yang mendapatkan bantuan dari pemerintah subsidi pupuk itu. Tapi masyarakat di sana kan anti organik, jadi nggak dipakai. Ya itulah. Nggak dipakai sama sekali kan. Saya ngeliat, aduh eman-eman banget gitu. Mbok nek boleh saya tak manfaatkan. Bawa aja Pak, mau berapa? Nanti ngisi kas, nggak masalah gitu. Akhirnya saya bawa berapa botol itu. Saya ngisi kas Gapoktan sana. Kelompok tani lah, kelompok tani. Dan saya senang itu karena itu di sana nggak kepake, di sini padahal manfaatnya luar biasa. Dan saya aplikasinya nggak cuma ke padi, karena prinsip saya kalau saya aplikasikan di padi bagus, ke holti pasti bagus. Ya betul. Ya gitu loh. Dan timun saya itu kan 2 tahun tuh yang saya gunakan status kemarin di WA itu 2 tahun nggak bisa bongkar bedengan. Dan sebagian yang petak kecil ada tanaman tomat. Tanaman tomat itu kan paling susah. Padahal tergenang air. Jadi kalau misalnya ada waktu lihat bisa segitu. Jadi kalau saya prinsipnya saya bisa nanam di lahan yang ekstrim hasilnya bagus. Nah, nanti yang lahan landai libas udah kayak di jalan tol gitu. Justru gitu. Semangatnya luar biasa. Kondisi tanahnya kedemburannya gimana Pak? Di sana kebetulan lebih cenderung ke apa ya? Pasir. Bukan. Berlumpur gitu loh. Jadi kalau misalkan kita kena nggak kena air dikit aja udah keras banget itu. Di situ lempung ya, tapi tanah hitam gitu loh. Jadi apa ya, kalau lempung bukan juga sih, cuman seperti mungkin dulu kita kan sewa ya masalahnya, itu mungkin kurang penggunaan pupuk apa Hayati. kandang. Tapi mulai ini walau tak kemas lah kemarin, memang sebelum saya tanami timun baby itu
saya menggunakan berapa? Cukup banyak karena saya habis 1,5 juta untuk saya tuang gitu aja pokoknya pupuk kandangnya itu. Terus sekarang udah lumayan bagus. Cuman kayak mau diambil alih lagi yang punya. Nah, biasa kalau itu mah biasa. Iya. Waktu murni kita benerin, pas udah bagus tarik kembali. Saya kan sewa 2 tahun kan ya. Itu kan pembenahan tanah bagi saya sudah cukup. Jadi tinggal tahun ketiga, keempat itu sudah tinggal kangkung. Tapi tahun kedua habis, maaf ya. Ya enak Itu sama kayak di Jakarta dan sekitarnya. Kontrakan kayaknya nggak kios ya. Itu nggak produktif. Nah, ketika ada yang penyewa kita kemas bagus gitu ya. terus jadi laku, pemilik jadi wah, satu kalau tidak dinaikkan sewanya, kedua ya udah diusir. Dia yang terusin. Ini dinaikkan, jadi kebetulan kan kita kemarin sewanya per tahun itu kita nggak bicara sesuatu ya, kita suatu real di lapangan. Jadi sewanya itu 1 tahun 1,6 juta. Sekarang 1 tahun minta 3 juta kan. Udah tahu hasilnya. Aku kan jadi ya sudah, bukan masalah Pak. Kalau emang itu dari budget segitu saya bisa mendapatkan hasil, saya nggak masalah. Tapi kalau segitu saya mau ngejarnya kan agak berat petani, belum nanti risiko alam sebagainya. Makanya kan udah saya monggo lah kalau mau di sewa yang lain. Itulah kadang-kadang masalah klise yang di lapangan. Sama seperti yang nanti rencana buat eco farming itu, yang satu lahan yang itu saya sewa khusus dari dulu kan logonya orang tua saya kan, saya sewa. Itu kan selalu benar ya. Jadi tahun kemarin itu udah keluar belutnya loh itu. Iya, udah keluar belutnya. Jadi nanti untuk kawasan eco farming kita nggak tahu nanti apa bisa tanami lagi apa enggak ini. Tapi aku nggak percaya. Gimana ya? Aku nggak percaya. Telur belutnya mau nggak ada. Kebetulan ada sih saya video kan waktu itu. Oh, videonya barangnya nggak ada. Tapi video kan saya, ya Allah ini udah keluar gitu. Artinya ini keluar dan ini bukan gitu Mas. Jadi tanah itu yang saya sewa itu nanti paling bisa nanam padi itu 2 kali. Setelah itu air kering. Artinya nggak ada ya. Artinya kemudian di musim rendeng saya mulai tanam lagi padi di tanah yang masih ada airnya, kan ada sapi, nggak ada sumur. Itu udah keluar belutnya, artinya kan dia bisa ekstrim menghadapi panas alam gitu loh. Di samping kimia. Makanya ini aduh gimana ya, saya tuh koyo cah cilik tak nini gitu loh, dari tak siapkan lahan itu jadi bagus. Itulah kalau bukan lahan sendiri. Hancurnya di situ tuh. Gimana kalau kita ngelongok lokasinya? Ya, ayo. Kita naik motor apa jalan kaki? Lumayan jauh loh tapi. Motoran ya ngomong. Yang mana tuh? Di sana Geladahan sana. Oh, yang sebelah sana. Jauh, bukan yang di sini. Kalau di sini udah hancur. Hancur juga. Motoran. Mau pulang bawa motor. Oh iya. Yang muter sana itu. Boleh deh. Yo, saya tak. Majapahit. Ini dulu mbahku pernah punya. Ya, Majapahit ini namanya Braga Gaya Jogja ini. Ini dapur Parungsari. Lot 13 ya. Lot 13, tapi ada yang mengatakan sekelas, monggo lah itu referensi mereka masing-masing. Itu ada yang bilang itu tuh apa jenenge siswa Carito. Biasanya yang cerita itu dosen ya. Sejarawan. Kalau orang pakai itu nanti itu jadi pembicara pemateri itu mahir. Bukan ini. Kalau yang pakai ini yang Jalak Cinarito. Jalak Cinarito dipakai buat pedalangan. Dalam. Oh ya. Ini yang Gayaman Jogja. Ini yang disebut Jalak Cinarito. Jadi dimiliki oleh para motivator. Motivator.
Komplit utuh saudara. Tuh guratnya masih utuh semua, nggak ada yang karatan. Brojol mana? Ngejel. Ini kita nggak bicara agama. Kayak orang bilang yang anti budaya. Sebenarnya sama juga sih kita apa namanya? Kita senjata ya. Kalau kita punya pistol, Ya. orang ini nggak bisa bicara tentang sini. Kalau kita pistol atau kita bawa golok, padahal sama saja. Yang pembandingnya yang mereka pegang itu kan ATM, duit, HP. HP. Zaman sekarang nggak pegang HP lah. Ya, ada yang era anu juga, era Hindu Buddha. Ya. Namanya ketok gitu. Terus oke. Berbeda orang budaya. Kasturi. Ini program biasanya. Ya. Ketok. Lebih sederhana ya. Ya lebih. Tapi kata para pandemenkes itu, kalau kita banyak koleksi, sebaiknya punya gini satu, dia bisa Adem kayak. isoterinya bisa mereda. Oke guys, untuk perkerisan segitu dulu guys. Kita kembali ke pertanian guys. Nanti kita nggak kuli-kuli guys. Karena ini seni itu nggak ada habisnya, mau dibahas yang malam sampai besok lagi itu nggak akan ada habisnya. Pertama diberikan Pripun Mbah, kabare Mbah? Iya, enggak sehat. Nah, niki sing ngrencangi teng griya sinten mawon niki? Anu kan Mbak Putri. Nggih. Mbak Putri. Iya. Nah, niki putra putrine jenengan wonten pinten sing teng griya niki? Tenggirinya mau nganu. Tunggal, sing Seragen. Nggih. Putus Seragen, kuliah UNJ. Iya, Oh, iya. termasuk. Iya. Iya, Mbah. Niki badhe keliling-keliling riyen badhe mersani niku sabun organik. Oh, nggih. Enggak, Mbah. Mangga. Ada monumen, guys. Jadi waktu itu di sini ada pertempuran, guys. Zaman dulunya. Berarti dulu perangnya di pinggir sawah ya?
Airnya banyak ya. Iya, Kemarin kan kering. kering. Ini kita masuk aja karena padat gitu loh. Jadi Oh, nggak belet. apa namanya? Karena ini ketebalan tanahnya cuman paling segini. Berarti cenderung keras. Iya, makanya ini apa? Nah, ini cepat nanti. Kita lepas aja dulu. Wah, putus malah. Nah, nanti dilihat. Betulin lagi daripada beli. Jadi tanah di sini tanah ekstrim ya. Karena ketebalan tanahnya itu cuman dikit banget ini. Dominasi batu ya, Pak Di. Ini misalkan kita ambil ya kita di sini. Ini udah Keras. cuman ketanggalan segini. 10 cm. Nah, itu udah apa namanya? Cadas. Dan cadas yang keras banget. Makanya kan kita bisa nanam dengan kondisi yang menurut saya lumayan bagus gitu menurut saya ini. Dengan kondisi tanah yang seperti Dengan ini, kondisi ini tanah gitu. cukup bagus ya. Iya. Ini varietas Cintanor. Ini nih mati atau gimana, Pak Di? Ini kayak kena blas ya. Penggerek batang. Penggerek. Ini sebenarnya kalau dicabut ini udah lepas ini. Oh, Nah, ini juga nih, Pak. iya, ini kan dimakan. Oh iya. Dia nggak pakai Masalahnya kita nggak pakai pestisida, tapi dibanding dengan yang tanah sebelah tadi, itu blasnya banyak banget yang kena penggerek batang. Kalau pengairan ini aja nih alirannya berarti. Iya, dan kalau nanti kemarau kita mengandalkan sumber ini. Oh, Jadi kemarin waktu awal tanam itu kan belum ada air. Kita masih menggunakan sumur bor ini. Itu mencukupi ini. cukup. Untuk aerasi. Berarti 1 tahun bisa 2 kali panen padi. 2 kali panen padi. Setelah itu nanti kita holti. Oh gitu. Berarti 4 bulan. 4 bulan. Kalau padi itu nanti untuk varietas Cintanor itu nanti 105 sampai 110 hari. Itu kan Itu panen dari tanam. dari tanam sampai ke panen. Nanti kalau Terus kita pengolahan lahannya pengolahan lahan ya tergantung Seminggu. orang-orangnya ya. Kalau kecepatan, apalagi nanti di musim mau tanam itu kan kita nyari tenaga susah. Jadi bisa 2 minggu enggak? Enggak ya. enggak Seminggu paling ya. Nah, nanti ini misalkan saya panen, nanti begitu ini sudah bahasanya Jawa itu bangcok itu ya, udah mulai ada yang kuning gitu. Nanti udah saya mulai bikin bibit. Oh. Nah, berarti begitu selesai langsung kita kerjakan 1 minggu berikutnya udah ganti tanah. Nah, tanaman baru lagi. Nah, nanti untuk MT2-nya musim tanam kedua saya menggunakan varietas yang lebih pendek yang 80 gitu? hari. Iya. Ganti varietas. Ini kan Cintanor itu nanti panennya sekitar 100 hari ya kalau gitu. Hari. Tapi nanti kalau kita menggunakan sunggal atau 80 hari udah bisa panen. Biar nanti untuk musim tanam ketiga, musim Poliwijonya kita nggak kehabisan. Berarti efektif waktu. 4 bulan, terus 3 bulan, Sekitar itu. baru si Iya, holtinya. itu nanti. Sisanya sampai periode Sampai depannya ya. Iya. Tapi kalau saya biasanya kalau ini lahan kan nggak bisa kita siapkan karena ini kalau pas banjir ini air ini bisa sampai setinggi ini. Jadi nggak bisa dikontrol ya. Nggak bisa dikontrol. Makanya di sini saya peruntukkan lebih banyak ke padi. Karena nanti kalau saya bikin bedengan cuma sekali panen selesai. Kita kosnya kehabisan di situ. Kalau untuk holtinya itu tanamnya apa aja? Itu ada tomat, ada timun baby. Ini lahan saya juga. Nanti bisa kita jalan ke sana. Ya, lewat sini. Iya. Luas berapa sih Pak Di ini? Yang ini 1.200. Yang saya tanami timun baby itu cuma sekitar 700-an meter. Berarti padinya lebih sedikit ya? Padinya 1.200 meter persegi. Oh, padinya 1.200. Ini seandainya saya tuh bisa nyewa satu lahan yang lebih lebih terjamin gitu ya mungkin. Saya akan buktikan gitu. Nggak ganti bedengan. Padahal untuk tanaman tomat tuh paling sulit sekarang ini. Makanya harganya sekarang kan kemarin di pelelangan itu 14.000 1 kilo. Saking sulitnya nanam. Tapi dengan kondisi ekstrim seperti ini kelihatan ya.
Bagus ini, kelihatan. termasuk bagus. Ini berapa ya? 25 hari. Usia 25 hari. Kita lihat yang lahan timun baby-nya. Tanahnya cenderung ada pasir ya Pak De? Ini kita udah jalan di atas cadas ini sebenarnya. Wah, bawahnya candi ini. Nah, ini kalau nggak percaya nih, saya cabutkan ya. Ini udah cadas ini. Ini udah cadas. Oh iya. Ya cuman sedikit banget kan. Aku nemu stupa. Udah 2 tahun bedengannya seperti ini. Sudah ada yang berbuah. Sudah ini mungkin 2 hari 3 hari ke depan udah mulai kita bisa panen ya. Berarti 2 minggu lagi kita kesini lagi. Bisa ini jangan lama-lama nanti keburu habis. Seperti ini kan Paling gede seberapa? bentar ya. Ini sedang. Ini. Ini yang layak jual itu. Oh, Nih. Jadi timun baby itu sebenarnya yang masuk ke supermarket atau bisa langsung dimakan. bisa. Ini dia punya Oh iya. punya panjang sekitar 13 pulang aja. cm. Ketebalan daging buah ini sekitar 3 sampai 3,5 cm. Itu yang masuk ke grade A atau superan gitu ya. Super. Yang lebih kecil itu masuknya ke sebenarnya enggak juga sih. Kita kan sayang kalau kita ngambil kecil. Cie sayang. Nanti kalau kegedean tuh baru nanti ke grade B. Nanti mungkin udah kegendutan itu nanti larinya ke warung nasi Padang atau apa. Terlalu tua. Sebenarnya enggak juga. Masih renyah. Oversize. Oversize. Makanya standarnya kan panjang 3. Dicangkul nggak bisa. Ditanemin. Tanah surga. Ya, makanya kalau petani-petani lain yang punya lahan bagus itu, aduh, saya ngelihat nggak dikelola dengan bagus kan sayang. Nanti kita lihat sumur di sana. Itu sumurnya udah keluar dari tanah airnya, ya. Ya, udah di artesis. Nanti lewati sana, Pak. Kirim ke Pak Jo, ini loh lahannya itu seperti ini. Nah, kamu tuh masih mau hamparan. Apa kan rencananya yang sana itu tempat edukasinya, tapi di sini prakteknya gitu loh. Ya, mau di sini kan kepengennya menyatu di sini. Yang untuk eco farm. Ya lewat sini bisa. Lewat sini. Ini sumurnya di dalam ini. Oh, ini Itu airnya tuh keluar terus. Keluar terus. Artesis betul itu. Makanya di sini agak susah di. Nah, ya. Ini sumur guys ini. Sungguh-sungguh sumur tuh. Dan punya kedalaman yang ini sekitar 12 meter kedalaman. nggak dikasih pengaman, Pak. Hah? Ya kan mau lompat kan tinggal dikit. Airnya kalau udah sampai di sini. Nih. Jadi itu airnya ngalir dari dalam. Nah ini lihat. Sampai segini keluarnya itu debitnya. Nah itu. Lewati samping ternyata dia. Enggak jebol aja. Jebol aja. Nih. Ini sampai dia keluar. Ternyata dia enggak meludak dari atas, itu dari samping. Enggak, karena ini kan ketebalan cuma segini. Jadi dia keluar dari base yang ini. Dari samping sini. Nah, ini. Ya kan cuma segini nih. Nih. Iya. Jadi ketebalannya cuma berapa? 60 atau 80 cm ya? Keluar sana. Ini FE-nya ya, besinya ya. Jadi ini yang mungkin perlu penanganan khusus seperti ini. Makanya ini sebenarnya agak susah padi ini kalau dikendalikan. Karena
faktor kandungan besinya kan tinggi banget. Tinggi. Ini bisa segini, kalau tidak ada penanganan secara khusus nggak akan bisa. Terlalu banyak air. Iya, bukan. Besi. Besinya. Faktor besi, kandungan besinya ini makanya kan sampai ketinggian segini kan mantap gitu loh. Iya. Apalagi yang di sana. Subur itu ya. Karena ini tanahnya lebih dalam. Kalau yang ini kan cuman seperti tadi. Ya. Nanam di atas batu. Nanam di atas batu. Nanam di atas batu aja bisa keluar nasi kok. Ya, karena nanamnya di tanah surga. Tanah surga. Tanah surga. Ini sampai Difilter kali ya itu ya, air itu. Filternya filter aluminium ini bos, bisanya bos. langsung mampat kalau ini nanti. Karena ini banyak banget namanya. Apa nanti endapannya. Ini sumbernya dari arah sana. Jadi kalau kita pas sedot pakai diesel itu sudah sampai kayak apa namanya, air terjun tuh sampai muncratnya keluar dari sisi sana itu sampai bisa apa ngena si dinding sini. Artinya ada kekuatan yang besar kan. Iya. Seperti itu. Output di sana. Kalau di sini masih kelihatan kan ada yang ini lebih kecil dari ini. Bedanya ya sekarang. Ini sebenarnya masih renyah juga. Masih renyah. Cuman karena oversize itu nanti masuknya ke grade B. Kalau misalkan ini harga 1 kilo tuh 4.000 mungkin ini separuhnya. Terus kelebihan rasa dari timun baby itu dari ujung ke ujung ini nggak ada pahitnya, nggak ada. Beda dengan timun-timun yang besar itu. Iya. Kalau ada pahitnya. Kalau ini semua tetap apa punya cita rasa yang sama, renyah gitu. Kemudian kita menggunakan apa ya namanya varietas dari apa pabrikan bintang Asia. Sebenarnya ada apa namanya produk dari kapal terbang atau apa yang bagus itu banyak. Cuman kita pernah nanam, padahal itu hasilnya bagus, lebih tahan lama. Tapi masyarakat di lapangan tuh di pasaran dia nggak mau. Maunya bintang Asia. Ini jadi kita kan ini aneh ya pasar ini kadang-kadang. Padahal kita petani pengennya hasil yang besar gitu loh ya. Hasilnya bagus. Tapi ini bukan bintang Asia ya Mas Dudu, kita pakai kapal terbang kalau kata gitu ya. Wah nggak ya pasaran nggak suka ya seperti itu. Mereka bisa begitu dari mana gitu ya. Jadi ya sudah mau tidak mau terpaksa kita harus nanam ini. Itu mirip seperti Honda sih. Padahal mau naik Suzuki mau naik apa ya Honda. Padahal gitu, dulu waktu kita awal-awal nanam timun baby memang bagus bintang Asia. Tapi sekarang karena hampir semua pakai bintang Asia, mungkin produktivitas bibitnya itu nggak apa namanya diperhatikan lagi. Jadi dia tumbuhnya juga nggak seperti dulu. Kemudian hasilnya itu lebih banyak yang kurang sip lah walaupun dengan udah kita nutrisi yang bagus. Jadi kebanyakan untuk nanam timun baby saat ini kalau cuman pemula-pemula banyak gagalnya karena nanti bentuknya udah nggak karu-karuan. Oh gitu. Udah. Untuk jadi bentuk seperti ini ada treatmentnya? Iya ada nutrisinya. Dengan nutrisi itu. Iya. Kalau aku tuh suka lihat orang nanam pare, terus gantung itu kan di bawahnya dikasih batu atau pemberat apa, biar bentuknya tuh bagus lurus. Iya, betul. Mitos atau fakta? Fakta. Betul ya berarti ya. Cuman kalau timun baby karena begitu banyaknya, kita mungkin setiap hari satu ini udah dapat nanti kita habis waktu cuman ngurus itu aja. Panennya Pak De. Kalau ini kan ada yang masih kecil, ada yang udah segini gitu. Apa tiap hari dipanen cari yang ukuran yang pas gitu atau gimana? Jadi kalau kita sistem panen itu kita paling tidak targetnya seperti ini gitu loh ya. Nanti tapi kalau nanti misalnya ada itu tetap kita ambil. Karena nanti semakin tua semakin mengganggu. Iya, keduanya. Baru mau seru aku ini kan udah kebayang banyak pertanyaan malah kekat jadinya. Bagus ini. Dia punya apa struktur yang tipikal lurus, ya.
Iya, bentuknya enggak proporsional lah bahasanya Proporsi. gitu. proporsi. Berarti yang ideal yang seperti ini nih. Itu sudah kegedean. Dan nanti biasanya untuk panen perdana itu pasti banyak yang kegedean. Oh, Karena kita nggak mungkin bisa apa namanya nyari selahan gini paling nanti dapat 1 atau 2 kan nggak bisa. Nanti biasanya setelah panen kedua, ketiga itu kita baru punya dapatnya ukuran ukuran yang yang idealnya itu. ideal yang hampir sama. Tapi kalau yang berarti pertama pasti jeda berapa ini Pak? Tiap hari kan? Tiap hari ya? tiap hari kita panen. Tiap hari kita panen Ini sampai kan mulai besok ini udah mulai kita panen. sampai yang terkecil itu jadi ukuran yang Ukuran ideal yang itu. ideal itu. Seperti itu. Selesai terus ini masih bisa berbuah lagi atau Ini masa ganti? panen itu tergantung nutrisi tadi ya. Ada yang baru 10 kali panen udah habis. Tapi ada yang bisa mencapai 20 kali bahkan 30 kali panen ada. Tiap hari. Dan satu lahan ini mungkin saya perkirakan nanti di puncak panen sekitar 1 minggu yang akan datang itu sekitar 1,5 kintal. 1,5 kintal. Sekarang harganya 4.000. 1.500 kali 4 60 juta. Apa 6 juta? 6 juta. 6 juta. Itu seandainya nanti biasanya kita flat di angka itu sekitar 1,5 kintal itu nanti sekitar mencapai sekitar 4 kali 5 kali panen. Setelah itu dia mulai agak menurun. Tapi itu nanti mungkin sekitar 100 kilo terus sekitar 4 hari 3 hari lagi. Kan punya durasi seperti itu. Oh, berarti kira-kira di 3 sampai 4 juta itu selama misal seminggu atau maksimal 10 hari ya. Anggap itu ya. Ini saya perkirakan dengan harga 4.000 itu nanti bisa dicapai di mulai besok sampai 1 minggu itu di angka 3 juta udah bisa. 3 juta ya. Makanya prinsip saya waktu saya nanam ini dulu, saya sewa 2 tahun. Saya kalau orang lain nggak tahu ya, terserah. Kalau saya begitu saya tanam sewa 2 tahun itu plus semua properti yang saya gunakan saya ini clear. Jadi untuk tanam berikutnya saya nggak mikir lagi. Dan itu tercapai gitu loh. Dan itu target saya. Kalau petani nggak punya target seperti itu nanti itu akan susah manajemennya. Perhitungan ekonominya jadinya nggak ada. Nggak ada. Asal tanam aja hasilnya gimana itu. Prinsip saya kan karena saya petani, saya harus bisa menggaji saya sendiri. Itu harus bisa. Betul. Jadi kalau saya ini nanti kan anggapnya 1 bulan. Dari 1 bulan ini mungkin bisa terkumpul sekitar 6 juta, 8 juta. Berarti ini 2 bulan dari tanam sampai selesai akhir panen. Iya. 2 bulan. Tapi kalau masalah itu nanti bisa sampai 2,5 bulan bisa. Kan kondisional tapi ya kalau masalah panennya nanti begitu kita masukkan benih itu 32 hari atau 30 hari itu sudah bisa panen. mulai panen seperti ini. Iya. Gitu. Seperti ini. Kalau sudah selesai masa panen itu dia udah nggak produktif, Pak? Nggak bisa produktif lagi. Dan kalau ganti bibit lagi berarti. Kita bongkar lagi. Bisa bikin bibit sendiri nggak sih? Itu kalau ini kan masih kita tergantung pabrikan. Saya pernah coba nanti hasilnya nggak bagus. Oh. Jadi masih itulah. Jadi ya kalau apa dulu kalau mbahku dulu itu kan jagung ada kalau sekelompok yang dipakai buat bibit nanti. Iya. Ini yang nggak boleh. Saya pernah coba seperti itu, tapi nanti di ukuran waktu panennya itu nggak bisa bagus. Saya udah beberapa kali coba. Seperti ini saya diamkan sampai betul-betul tua, belum saya keringkan, ternyata hasilnya nggak seperti yang timun suri juga kan sebenarnya bisa begitu juga. Nggak bisa. Makanya kan ini ada ini kan sudah semi F1 ya. Jadi cuma sekali itu doang. Kalau kita menggunakan F1 ya mungkin masih bisa bibitkan lagi. Tapi ini kayaknya pabrikan sudah punya teknik sendiri gitu. Begitu selesai kamu nggak bisa lagi tanam pakai ini. Itu apa ya namanya dapurnya si pabrikan. Dia punya maintenance sendiri gitu. Jadi dia pasti pakai ini. Dengan gilingan itu sesuatu yang berbeda kan? Iya. Dan memang tergantung dengan teori mereka yang hanya bisa dirajang-rajang terus ditunggu tetesan enzim itu. Kita kan ngambil hormon. Cuman yang ini nanti kalau punya ukuran yang sama itu masuk superan bahasanya. Jadi masuknya ke hotel-hotel. Oh. Kan beda kan yang dia menggunakan kimia. Dari hijaunya itu kan beda. Luar biasa ya. Nah Pak Hari kemudian tak kasih ya pupuk, nanti buktikan hasilnya.
Ini bisa panen, tempat kembang nggak bisa panen. Padahal harusnya udah mulai panen, tapi karena ada masalah alam atau apa, dia seperti nggak mau keluar nggak buah. mau keluar buah. Tapi yang teman pakai itu, iya iso ya makanya. Jadi apa namanya, banyak pengetahuan yang bisa kita terapkan untuk mendukung hasil kita sebenarnya. Jangan dilihat masalah harga sebuah produk. Daripada kamu pakai segini banyak tapi nggak ada hasilnya, mending kita naik dikit lah gitu. Tapi hasilnya lebih bagus, kita lebih terjamin gitu. Kadang-kadang kan petani suka begitu. Iya. Wah, udahnya konvensional itu. Ini urea 150.000 dapat 1 karung. Tapi kalau yang organik 150.000 cuma dapat 1 liter. Iya. Kan jadi kayak pada pemakaiannya lebih irit itu. Mereka nggak mikirin emas itu cuma segini harganya dibanding sama gabah sekarung yang segede itu lebih mahal emas. Tapi kan kenyataannya dengan yang cuma 1 liter tadi, kita pemakainya kan mili. Iya. Bukan kilo, kan udah bisa dibedakan. Kalau Deruci itu 100 mili untuk 1 tangki 15 liter itu kan. Nah, itu bisa ngebuat seiring itu berarti 1.600-an udah bisa. Itu masih bisa, masih mengcover. Oke, Reda. Nanti mampir ke rumah saya yang satunya dulu sebentar. Tak tunjukkan yang hasil produk Deruci yang kemarin dibawain, yang tak kembangkan lagi. Dan itu tak aplikasikan ke tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Mantap. Sudah keluar buahnya? Oh sudah. Siap, kita panen. Habis itu kita pulang. Jelok, tapi kan jelok kecil-kecil. Karena kalau Deruci itu prinsipnya pantang pulang sebelum panen. Aku sudah panen timun. Oke. Nanti dulu, nanti ini masih ada pupuknya. Ini. Dulu, ini motor tak pinggirkan, tak keluarkan yang Derucinya dulu. Enggak, ini tuh ada ini buat jantung koroner loh ini. Kalamangsi itu. Wow. Apa ini pemirsa? Ini yang dari Deruci yang udah kita kembangkan, dan ini yang sudah kita aplikasi itu ya. Yang kita aplikasikan. Jadi ini kita semprot, kita kocor dan berbuah sepanjang masa. Makanya kalau kita lihat di sini nggak ada musim. Kalau kita lihat di sini udah ada yang matang, ada yang kecil, ada yang segini, ada yang segini. Artinya apa ya? Ini sepanjang masa itu berbuah terus, nggak ada musim. Tahu nggak apa itu Mas? Ini lei mineral. Oh iya. Itu formula generatif. Formula generatif ya. Pembuahan. Pembuahan. FC, FB. Sebenarnya itu FA3. Tapi ini masih ada ngendap ini. Itu kan serat-seratnya, karbon-karbonnya. Ini kan belum kita saring, jadi kita ngambilnya cuma sedikit-sedikit. Kalau kebanyakan bakar. Kalau mau pakai baru di. Ya. Jadi dengan penyaring, ini setelah itu kita masukkan lagi dalam gudang pusaka gitu. Ruang fermentasi. Gitu. Kalau kita soalnya di factory itu kan ini endapan itu kan kita ini masuknya ke limbah endapan ini. Jadi kita pakai yang beningnya. Iya, kita pakai beningnya. Jadi saya kan caranya pakai kalau di sprayer itu kan ada penyaring itu. Ya.
kita masukkan dalam selang, kita masukkan, kita sedot, keluar udah jernih. Jadi kita tidak lagi menggunakan penyaring dari teh, enggak lagi gitu. Nah seperti ini. Ini cuman botolnya aja yang kotor. Ini jernih bagus kok ini. Warnanya bagus. Pokoknya udah nggak nyumbat aja di sprayer. Di sprayer. Ini. Selama ini yang dirasakan setelah memanfaatkan produk ini di berbagai macam tanaman, testimoni atau komentarnya dapatnya Pak tentang pemanfaatan generasi ini? Ya kita kan sudah kita compare dengan beberapa produk ya. Jadi ini sebenarnya bisa diadu lah. Bisa diadu. Ini saya buktikan di sini dengan tanaman ini. Bahkan itu ada jambu biji. Jambu biji itu jambu biji tukulan itu. Jadi bukan dari cangkuan, itu berbuah terus juga. Sampai segede ini? Ini umur berapa? Itu mungkin sekitar 2 tahun ya. Itu dari kecil. Ini berbuah terus juga. Ini makanya ini cuman karena nggak di-maintain dengan baik ini. Ini udah matang-matang seperti ini. Artinya dalam diterapkan di apa namanya tanaman yang perkebunan ekstrim ini bisa kita semprotnya bisa seperti ini. Ini kemarin penuh lebat. Jadi kalau kita lihat ini sudah ada yang matang, masih ada yang kecil pentil, kemudian masih ada yang bunga lagi. Itu artinya sebenarnya semua tanaman itu bisa diaplikasikan di uji gitu loh. Itu testimoni saya. Ini sudah terlalu matang ya Pak? Ini karena dimakan lalat buah, udah busuk gitu loh. Karena kemarin ini penuh, jadi kita aduh mau diapain gitu loh. Sama di tempat saya jambu kayak gini udah nggak ada yang mau makan karena bosen. Bosen. Iya, saking banyaknya Saking buah. banyaknya. Bener. Tapi kan cuma tak buktikan gitu loh. Ternyata kan ini bukti. Jadi kalau orang mengatakan ini musiman, enggak musiman, ternyata ini masih ada yang matang, masih ada yang kecil terus gitu, enggak akan habis. Yang pas yang tergantung formulanya. Formulanya. Begitu ini ceritanya. Kalau ada yang mau gentani tetangga sini digentani berapa Pak per liter Pak? Aduh susah juga ya kalau kita bicara seperti itu ya. Karena prosesnya sulit, bahan bakunya juga mahal, khasiatnya bagus, pemanfaatnya cukup sedikit. Mungkin sekitar 250 ya. Cocok masuk Pak Eko. Cuman karena Pak D ini kan bukan produsen pupuk, petani betul gitu. Jadi ini kan untuk konsumsi sendiri, jadi mungkin nggak dijual. Nggak dijual sih. Beda dengan Derucci Factory yang memang memproduksi itu. Brandingnya. Tapi kalau ada temen yang kayak apa sih tak kasih. Silahkan dicoba itu. Nanti kalau cocok kan bisa kita rujukkan ke bosnya kan gitu. Siap. Kita sudah menunggu MOU. Gitu. Oke. Yang jelas ini untuk pertanian organik kalian ya. Yes. Makanya nanti kan ini baru mau kita coba Pak. Ini sebenarnya seperti bunga cuman sih, tapi cuma ada 3 warna. Ada yang Taman hias ya maksudnya. Ya, taman hias. Kalau ini udah hampir langka ini, cermai. Bukan belimbing sayur bukan, tapi cermai. Tapi enggak kayak gunung. Kalau itu di Cirebon itu gunung cermai. Gunung cermai. Ini asik, ini benar asik. Kecil ini buahnya lebat. Jarang-jarang ada. Ini jadi apa namanya primadona ini. Berarti kalau kampus-kampus tunjungan ditunjukin ini Pak? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Diam-diam beliau ngajar juga loh. Nanti tak buktikan ini. Nanti sebentar lagi buahnya ini kan jumbo ini. Sawi yang jumbo. Nanti kan saya kasih pot. Kalau udah jadi, nanti Pak Nono mau berapa nih Om Bibi? Bawa. Dijual. Kenapa? Kita panen. Gampang, manennya gampang gitu. Terus tadi jadi inspirasi saya karena kemarin waktu Forkom KWT Sleman itu ada KWT dari Sekar Kandel itu bawa tanaman buah dalam pot yang sudah berbuah. Itu semua orang nawar. Gitu, tapi nggak dijual. Artinya kan minat ke arah tabu lampot itu besar banget. Makanya saya pengen tak kembangkan teman-teman. Ayo sekarang kita bikin lah. Gitu. Kalau masalah metode biar cepat. Yang punya keterbatasan lahan ya. Iya. Yang punya cuma kayak gini aja. Nanti kalau istilahnya mangga punya. Sudah kita kemas seperti ini kan. Nanti orang resepsi aja bisa sewa tempat kita kok. Iya. Betul. Nanti bisa nggak Pak kita sewa untuk dekorasinya? Oh bisa gitu. Yang penting jangan rusak. Iya. Nanti bisa. Itu nanti arah ke depan sampai ke sana. Terus nanti juga kalau kita bisa bikin seperti ini, rencana saya, tapi
cuman konsep saja. Mereka pasti akan butuh pupuk. Ya. Pupuknya ya kita yang maintenance kan gitu. Distributor tinggal kita nih, distributor utama kita di Jogja. Ya. Jadi kan bisa. Gimana ya biar Di Purwokerto sudah ada master di sana yang siap jadi distributor. gitu. Bogor itu kita sudah mulai distribusi ke sana, sudah bergudang di sana. Kalau produksinya masih di Pekalongan. Segera ini Sukabumi. Ini kan masih ada yang kecil banget. Untuk metode pembuahannya termasuk sekarang sudah tidak usah bingung. Nggak usah, sekarang kita nggak usah pingin musim gimana, tinggal kira-kira musim durian itu bulan apa ya yang laku, yang pasaran nggak ada kita bikin bisa. Kan gitu. Kalau di Jakarta itu nggak ada pohon tapi banyak buahnya. Kenapa? Ya terima kiriman dari daerah. Terima daerah. Yang jelas apa ya? No farming, no food. No farming, no future. No life. Tepuk tangan. Siap. No farming, no farmer, no future. Saya tak pinjam saja gue cuci. Bilang pamitan. Bude, Pak D, saya mohon pamit, mau pulang ke Pemalang, lanjut ke Jakarta. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak D dan Bude sudah menyambut dengan sangat baik. Matur nuwun, jangan bosan menerima saya. Nanti di lain kesempatan saya akan datang lagi. Terima kasih. Handono ini nggak dipamitin sekalian, emang Handono nggak pulang? Handono saya tinggal nanti di Pekalongan. Ya wis, makasih. Terima kasih. Aduh, pas bareng karo rombongan bis mana? Paling beli dikit. Iya, kita cuma mau beli cuma sedikit doang. Saya nama Malioboro sama aja, pasti kayak gini juga.